Di balik kilauan gedung-gedung menjulang, hotel-hotel mewah, dan kemewahan kota-kota besar di Timur Tengah, terdapat sisi kehidupan yang jarang diungkapkan secara terbuka. Area ini diakui sebagai pusat umat Islam, tempat panggilan sholat terdengar 5 kali sehari, norma etika diawasi dengan ketat, dan penghargaan terhadap kesucian keluarga sangat dijunjung. Namun di balik semua itu, terdapat kenyataan sosial yang tak terlihat. Praktik lokalisasi dan prostitusi yang terjadi secara diam-diam. Tidak ada tanda mencolok, tidak ada wilayah yang secara resmi dikenal sebagai area lokalisasi. Segala sesuatu berlangsung di balik pintu-pintu tertutup, di dalam kamar hotel, apartemen sewa, koridor klub malam, atau tempat-tempat rekreasi yang terlihat biasa dari luar. Kehidupan muncul secara tersembunyi, menyembunyi di antara komunitas yang mengutamakan nilai-nilai agama. Di siang hari, kota-kota seperti Dubai, Manama, Beirut, atau Doha terlihat sebagai pusat kegiatan ekonomi yang teratur. Sejumlah karyawan berpakaian formal, pengusaha berjalan cepat, dan pengunjung bersenang-senang di area belanja yang mewah. Namun saat malam tiba, keadaan menjadi berbeda. Lampu-lampu kota bersinar lebih cemerlang, melodi terdengar dari balik pintu klub, dan aktivitas hiburan dewasa mulai berjalan perlahan. Perempuan yang berkarir di sektor lokalisasi biasanya tidak berasal dari masyarakat setempat. Mereka berasal dari berbagai belahan dunia, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai Eropa Timur. Wajah-wajah yang tidak dikenal itu menyimpan kisah yang hampir sama, ketidakberdayaan, aspirasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan cita-cita untuk memperbaiki nasib keluarga di tempat asal. Namun banyak dari mimpi tersebut berakhir pada perangkap eksploitasi. Sebagian dari mereka awalnya datang sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, atau pegawai salon. Ada pula yang direkrut sebagai pemandu wisata atau entertainer. Namun, sesampainya di negeri tujuan, paspor mereka dipegang oleh pihak tertentu, gaji dipotong dengan dalih utang perjalanan, dan perlahan mereka diarahkan ke dunia prostitusi. Dalam posisi tanpa perlindungan hukum yang kuat dan terasing dari kampung halaman, pilihan hidup mereka menjadi sangat sempit. Hari-hari mereka berlalu dengan pola yang nyaris seragam. Sore hari digunakan untuk bersiap, merias wajah, memilih pakaian, dan menunggu panggilan pelanggan. Malam menjadi waktu kerja utama. Dunia yang mereka masuki penuh dengan senyum palsu, tawa yang dipaksakan, dan ketakutan yang disimpan rapat-rapat. Mereka tidak pernah sepenuhnya merasa aman. Razia aparat bisa datang kapan saja. Kekerasan dari pelanggan bisa terjadi tanpa peringatan. Perlakuan kasar dari jaringan yang mengendalikan mereka menjadi ancaman harian. Di ruangan-ruangan kecil apartemen atau hotel murah, mereka biasanya berbagi tempat dengan beberapa orang sekaligus. Privasi hampir tidak ada. Kelelahan fisik disertai dengan beban mental. Banyak di antara mereka yang menjalani kehidupan dengan kecemasan kronis, terjebak dalam rasa bersalah, takut ditangkap, serta rindu pada keluarga yang jauh di seberang lautan. Di sisi yang lain, pelanggan berasal dari beragam aspek kehidupan. Terdapat migran yang merasa kesepian, turis internasional yang mencari kesenangan, serta pria-pria berkelas yang terlihat terhormat di siang hari. Dalam kegelapan malam, batas-batas sosial tampak lenyap. Mereka berjumpa di tempat gelap yang memisahkan dunia luar dan kehidupan yang tersembunyi. Negara-negara Muslim di Timur Tengah secara resmi memprohibisi prostitusi. Hukum pidana mengancam pelaku dengan sanksi penjara, denda yang signifikan, hingga pengusiran bagi penduduk asing. Di sejumlah negara, sanksi dapat sangat keras, terutama bila melibatkan warga setempat atau dianggap merugikan martabat publik. Akan tetapi dalam kenyataannya, kehidupan lokalisasi masih menemukan tempat untuk bertahan. Di beberapa daerah, tindakan diambil secara tegas dan transparan. Aparat secara rutin menggencarkan razia, menangkap jaringan mucikari, dan mengamankan para pekerja seks. Di area lain, khususnya di kota-kota yang bergantung pada sektor pariwisata dan hiburan, penegakan hukum terlihat lebih mendiskriminasi. Asalkan kegiatan tersebut tidak terlalu mencolok dan tidak mengganggu citra kota,
Praktik itu seringkali dibiarkan dalam batas-batas tertentu. Di sini terlihat paradoks yang sejati. Di satu sisi, hukum negara dan norma agama sangat menentang praktik prostitusi. Sebaliknya, aliran dana, pariwisata, dan kepentingan ekonomi membentuk area-area abu-abu yang tidak mudah dijangkau sepenuhnya. Kehidupan malam terus berdenyut, meskipun terhalang dari penglihatan umum. Konflik antara realitas ini dengan prinsip-prinsip Islam terlihat sangat mencolok. Islam mengajarkan perlindungan martabat, larangan berzina, dan pembelaan untuk wanita. Namun dalam realitas sosial, sejumlah perempuan malah terperangkap dalam sistem yang memanfaatkan tubuh dan harga diri mereka. Kontradiksi ini menghasilkan kecemasan moral yang mendalam bagi komunitas. Di ruang publik, norma dijaga dengan sangat ketat. Pakaian diawasi, pergaulan dibatasi, dan kesusilaan dijunjung tinggi. Namun di ruang-ruang tertutup, pelanggaran justru berlangsung tanpa suara. Standar ganda ini menciptakan wajah ganda masyarakat. Satu yang tampak suci di permukaan, satu yang bergejolak di bawahnya. Dampak dari kehidupan lokalisasi ini menjalar ke banyak sisi. Di balik satu kamar gelap tempat transaksi berlangsung, tersembunyi rantai panjang persoalan sosial. Perdagangan manusia lintas negara terus bergerak. Perempuan-perempuan muda direkrut, dipindahkan, dan dieksploitasi seperti komoditas. Penyakit menular seksual mengintai, sementara akses layanan kesehatan sangat terbatas karena status mereka yang ilegal. Hubungan rumah tangga yang retak, kepercayaan yang hancur, dan trauma yang tersembunyi menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Namun semua itu jarang dibicarakan secara terbuka karena dianggap aib. Bagi para pekerja seks, stigma sosial adalah beban yang selalu menempel. Apabila mereka ditangkap dan dikembalikan ke negara asal, banyak yang mengalami penolakan dari keluarga dan komunitas. Beberapa negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fokus pada perlindungan korban. Penekanan kini tidak hanya pada menghukum pekerja, tetapi juga pada mengungkap jaringan perdagangan manusia. Program rehabilitasi, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan secara bertahap dimajukan. Harapannya agar korban dapat memiliki alternatif kehidupan yang berbeda dari kembali ke dunia gelap itu. Tetapi, perjalanan menuju sana tidaklah sederhana. Kemanusiaan global, ketidaksetaraan ekonomi antar negara, dan tingginya permintaan di pasar menjadikan prostitusi sebagai usaha yang selalu mencari peluang. Selama masih ada permintaan, selama masih ada individu yang terjepit oleh kebutuhan sehari-hari, praktik tersebut akan selalu menemukan cara, bahkan di area yang sangat religius sekalipun. Kehidupan lokalisasi di negara-negara Muslim Timur Tengah adalah gambaran tenang dari realitas yang enggan diakui, namun tetap berlangsung. Ia tinggal di jalan-jalan kecil kota modern, di balik gorden hotel mewah, dan dalam ruangan yang dipenuhi ketakutan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan fisik dan kemewahan bangunan tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial serta perlindungan terhadap kemanusiaan. Inilah wajah kehidupan lokalisasi di Timur Tengah. Tersembunyi, hening, kaya akan kontradiksi, dan penuh isu kemanusiaan yang belum sepenuhnya terpecahkan.